Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dr. Pandi di Pandi TV. Sebelum kita memulai sharing pada kali ini, nemenin saya muter mobil dulu ya. Kayaknya hari ini saya moodnya mau sharing-sharing cerita-cerita tentang yang namanya imunisasi atau vaksin. Bukan vaksin COVID sih, itu nanti mungkin ranahnya dokter-dokter dewasa ya. Jadi saya sih lebih kepingin untuk menekankan lagi apa sih maksud dari imunisasi dan vaksinasi. Pak, bentar ya, nyebrang dulu. Jadi sebagai dokter anak kita mengacu pada jadwal imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru tahun 2020 ya. Di sana ada satu rangkaian tabel jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mungkin sedikit menjelaskan. Jadi kalau bahasa awam ya, karena memang di lapangan terjadi seperti itu, Kementerian Kesehatan membagi mana sih yang wajib dan mana yang tambahan. Tetapi dari sudut pandang dokter anak Indonesia, semua itu levelnya sama-sama direkomendasi, tidak ada yang wajib, tidak ada yang tambahan. Artinya ketika kita ingin dan juga kebetulan mampu, silahkan untuk memberikan imunisasi selengkap-lengkapnya sesuai daftar acuan rekomendasi jadwal tersebut dari IDAI ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita memberikan imunisasi, vaksinasi gitu. Nah, yang perlu kita ketahui, nama-nama vaksin yang ada di jadwal tersebut, baik dari jadwal Kemenkes yang ada di buku KMS, buku PINK, maupun di jadwal rekomendasi IDAI, itu nama-nama vaksinnya atau nama-nama kumannya itu merupakan sekumpulan kuman-kuman yang mematikan dan juga mempunyai potensi kecacatan yang tinggi. Nah, ini yang menjadi konsep kenapa vaksinasi itu menjadi penting. Ya, mungkin kita lihat sampai saat ini ada vaksin COVID. Kenapa kok vaksin COVID diteliti sampai sedemikian rupa, menghabiskan dana penelitian sampai bermiliar-miliar gitu katakanlah ya. Nah, karena kita ingin melindungi badan kita, badan anak-anak kita dari sebuah infeksi baik virus maupun bakteri yang mempunyai mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Itu bahasa medisnya. Mortalitas itu tadi adalah sebuah angka kematian, morbiditas adalah angka kecacatan. Nah, nama-nama kuman yang ada di dalam jadwal vaksinasi ya, mulai kita misalnya DPT, terkenal sekali ya, kita mungkin sudah enteng aja kita minta, dok DPT, oke, suntik selesai pulang gitu ya, baik bisa di posyandu, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang melayani vaksinasi ya. DPT, difteri itu sendiri adalah kuman yang cukup mematikan apabila kita terkena, yang mungkin beberapa tahun yang lalu sempat ada outbreak ya, beberapa kasus difteri muncul lagi padahal sudah bisa kita tekan tuh angka kejadiannya. Nah, difteri itu gejalanya adalah batuk, sesak di tenggorokan, bisa sampai muncul plak. Plak itu apa ya? Semacam lendir keras yang berwarna putih, hampir seperti putih susu seperti itu, dan banyak ya, bukan hanya titik-titik tetapi satu lapisan seperti itu yang bisa muncul seperti itu, plaknya difteri. Dan kuman si difterinya itu sendiri bisa menyebar sampai jantung dan mengakibatkan gagal jantung, sehingga wajar dalam tanda kutip bisa memberikan sebuah ancaman kematian. Pertusis pun juga ceritanya seperti itu, dengan gejala batuk pertusis, batuk yang seperti menggonggong. Jadi sekalinya batuk panjang sekali batuknya, jadi terus tapi panjang. Jadi kalau berbeda mungkin dengan batuk-batuknya kita gitu, misalnya yang batuk umum ataupun sakit batuk yang rata-rata seperti itu ya. Mungkin seperti itu, batuknya cukup pendek
Tetapi kalau namanya batuk pertusis itu dalam bahasa Indonesia saja batuk yang menggonggong tapi panjang gitu ya. Nah itu bisa sampai kelelahan, gagal nafas karena gara-gara batuk yang panjang tersebut. Orang yang terkena menjadi susah menarik nafas, memasukkan oksigen, udah keburu batuk terlebih dahulu. Nah seperti itu, itulah pertusis yang salah satunya kenapa kepingin kita jaga. Tetanus, DPT, ada tetanus. Tetanus itu sendiri sebuah kuman bakteri yang menyebabkan gejala kejang, dan orangnya itu bisa dalam kondisi sadar tapi terjadi kejang, kejang-kejang di ototnya tidak bisa digerakkan, giginya tidak bisa membuka. Nama medisnya adalah trismus ya. Jadi seperti ini, misalnya seperti ini. Jadi ketika orang itu berbicara, dia seperti tidak bisa menggerakkan rahangnya ya. Jadi dok saya kejang. Nah seperti itu yang dinamakan trismus, dan itu mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan gejala tetanus ya. Ya mungkin kalau orang sering bercanda, awas kamu kena sandalmu nanti tetanus ya. Tetanus sendiri itu sebenarnya juga termasuk infeksi yang mematikan, karena dalam jangka panjang kejangnya bisa berlarut-larut sehingga mengganggu otot pernafasan juga. Namanya otot bisa kejang. Kalau otot pernafasan juga menjadi sulit digerakkan karena efek kejang, ya akhirnya orang jadi sulit bernafas seperti itu. Itu DPT. Biasanya bersama DPT ada juga hepatitis B. Nah, hepatitis B itu juga merupakan sebuah infeksi virus yang mematikan dan prosesnya sangat lambat. Jadi kalau dalam bahasa medis adalah prosesnya kronis ya. Kronis itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, lama, dan juga berat ya. Sementara AB kan masalah penyakit akut, penyakit kronis versi sinetronnya. Oke, ini sekarang versi medis saja, versi sudut pandang kesehatan. Jadi akut dan kronis hanya masalah singkat dan lama, akut dan kronis seperti itu. Nah, hepatitis B adalah sebuah penyakit infeksi yang cukup mematikan, yang menginfeksi di liver kita atau hati kita sehingga menyebabkan pasien dalam kondisi kuning. Tetapi di sini kuningnya sangat meracuni tubuh, meracuni metabolisme dalam jangka waktu yang panjang, dan juga otomatis angka kematiannya masih cukup tinggi apabila kita terkena. Naudzubillah min dzalik. Oke, mungkin kita bahas lagi penyakit lain. Ada PCV, pneumococcal virus, yang bisa menyebabkan bronkopneumonia virus akibat PCV itu sendiri, karena kita kan kepingin mencegah PCV ya. Masalahnya kuman PCV ini selain dia bisa menginfeksi paru-paru menyebabkan bronkitis ataupun bronkopneumonia, dia bisa menyebar sampai ke radang telinga tengah yang kita namakan otitis. Otitis gejalanya mungkin kalau otitis yang biasa standar ya mungkin anaknya demam, nyeri telinga, telinganya bisa keluar cairan seperti itu. Tetapi di sini juga saking beratnya jenis kuman PCV itu, dia bisa juga sampai menyebabkan ke meningitis atau radang selaput otak. Kalau dibalik, memang kuman meningitis itu tidak hanya PCV. Lalu ada juga rotavirus ya. Rotavirus itu ingin kita melindungi sebuah kuman yang bisa menyebabkan diare yang berpotensi menjadi diare dehidrasi berat. Maksudnya berpotensi bagaimana? Jadi saking beratnya, ganasnya virus ini, virus rotavirus itu ketika kita naudzubillah min dzalik ya, terkena virus rotavirus akan menyebabkan diare. Sekalinya diare itu langsung cepat sekali cairan yang keluar dari tubuh sehingga mempercepat atau sehingga kejadian dehidrasi berat itu cepat terjadi. Otomatis kalau misalnya kejadian dehidrasi ini terlambat penanganan, kita terlambat mengenali, terlambat memberikan pertolongan baik dalam bentuk oralit maupun infus. Nah, terutama ketika kita bawa ke sarana kesehatan yang bisa menginfus, akan juga menjumpai kesulitan karena pembuluh darahnya sudah kalau bahasa Jawa sih kempet ya. Jadi pembuluh darah yang tadinya dia bisa bulat, menggembung karena ada isinya darah, isinya air, seketika dehidrasi kekurangan cairan, jadi dia akan kempet. Jadi akan susah ditembus oleh jarum infus, sehingga itu menyulitkan kita untuk memberikan pertolongan juga walaupun sudah sampai di sarana kesehatan. Dan mungkin kita
secara teknis ya, sharing sedikit, kalau misalnya terjadi sampai seperti itu, bisa juga kita memberikan pertolongan yang lebih agresif, yaitu mencari pembuluh darah dalam dengan pembedahan kecil yang kita namakan venaseksi ya, venaseksi ya, bukan seksi pakaian seksi. Venaseksi artinya pembuluh darah vena yang akan kita ambil di bagian dalam dengan sedikit pembedahan itu yang kita sebut namanya seksi. Nah, sekilas seperti itu. Apalagi yang mungkin sering kita campak. Nah, campak ini juga mungkin orang Jawa bilang gabaken. Ya, kalau saya sendiri sih, saya pribadi mungkin memandang beberapa pasien, ini sakit campak nih, oke lah kasih obat. Kalau yang agak berat sedikit kita rawat. Mungkin bisa juga sih kita menganggap seperti itu, karena memang majunya teknologi pengobatan, dan juga tetapi tidak kalah penting majunya teknologi vaksinasi itu sendiri. Karena anak yang sudah kita imunisasi, yang contohnya juga termasuk kita imunisasi campak, perlindungan yang ingin kita berikan pada dasarnya secara penelitian memang tidak ada yang sampai 100%. Terkadang mungkin 80%, 90%, dan sangat bervariasi dan banyak faktor. Nah, artinya di sini saya ingin menunjukkan bahwa ketika kita sudah melengkapi vaksinasi, mungkin kita tidak 100% terlindungi, tetapi tetap masih ada sedikit kemungkinan terjadi infeksi. Tetapi hampir sebagian besar reaksi yang muncul ataupun gejala yang muncul akibat sebuah infeksi, tetapi si orang tersebut sudah mendapatkan vaksinasi yang lengkap, peluangnya sangat besar untuk mengalami gejala yang ringan-ringan saja. Seperti contohnya tadi, sudah diimunisasi campak, kok kena gabaken. Nah, tapi umumnya akan terkena campak yang ringan. Nah, campak pada dasarnya juga mempunyai potensi morbiditas yang cukup tinggi, tetapi dilaporkan dalam penelitian efek campak yang tidak kita inginkan adalah terjadi kurang lebih bisa dalam hitungan belasan sampai puluhan tahun kemudian, yang kita namakan SSPE, subsclerosing panencephalitis. Jadi artinya ada radang otak akibat kuman polio yang masuk ke dalam tubuh pada saat masih muda. Nah, itulah pentingnya juga kita memberikan vaksinasi campak. Polio jelas kita ingin menghindari kejadian dari lumpuh layu, berarti menghindari morbiditas atau kecacatan dari infeksi polio itu sendiri. Lalu mungkin apa lagi ya? Ada influenza, ada varicella, ya. Varicella terutama juga cukup menarik, mungkin kita bahas bahwa varicella itu sendiri mungkin kalau kita lihat cacar air nih, kulitnya bentol-bentol, pelenting-pelenting, ada isinya air, kasih obat, salep, minum obat, sembuh. Nah, yang kepingin kita putus adalah mata rantai penularan dari orang yang sakit ke ibu hamil, karena ketika varicella terjadi dan dia bisa menembus dan menginfeksi janin, potensi melahirkan dalam kondisi cacat di situ ada dari akibat infeksi varicella. Dan terutama juga ada mungkin tadi ada campak ya, campak itu juga kita berikan dalam bentuk MMR, mumps, measles, rubella, yang salah satu komponennya juga ingin mencegah infeksi di dalam kehamilan, sehingga anaknya atau calon bayinya kita harapkan lahir sehat, tidak ada imbas dari faktor kecacatan yang akibat sebuah infeksi. Jadi itulah pentingnya kenapa kita memang harus melengkapi, ya, memahami maksud dari pemberian imunisasi atau vaksinasi, dan mungkin kita usahakan semaksimal mungkin bagi para ibu untuk melengkapi imunisasi berdasarkan jadwal yang ada di rekomendasi IDAI. Setidaknya bangsa Indonesia melalui Kemenkes ingin membagi vaksinasi yang minimal, yaitu vaksinasi wajib yang sudah ada di dalam daftar KMS, dan tentunya itu juga sudah termasuk disubsidi oleh pemerintah agar supaya seluruh rakyat Indonesia mempunyai setidaknya beberapa imunisasi yang diwajibkan dan mempunyai proteksi yang lumayan dari virus-virus dan bakteri-bakteri yang sudah ada dan banyak di sekitar kita sebenarnya.
seperti itu, agar supaya ingin memutus mata rantai penyebaran dari orang ke orang, dan juga bahkan memutus mata rantai sampai ke tingkat janin. Mungkin itu sharing saya kali ini. Apabila ingin bertanya, ingin memperdalam, sharing pengalaman, konsultasi, silahkan post komen ataupun catch up di IG saya @kahayana, ataupun di klinik saya dan juga di rumah sakit tempat saya bekerja. Demikian sharing kali ini, semoga ada manfaatnya. Selamat melanjutkan aktivitas kita, dan semoga anak-anak yang kita cintai bisa tetap sehat, pintar, tumbuh kembang sesuai potensi genetiknya masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.